Selamat sore, ibu-ibu dikasih Tuhan. Puji syukur pada sore hari ini kita bersama-sama bisa bersekutu memuliakan Tuhan. Sebentar kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Kami semua pada sore hari ini dalam keadaan tubuh yang sehat atas pemeliharaan Tuhan Yesus. Sebentar kami hendak mendengar firman-Mu Tuhan, urapi firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu menuntun hidup kami, memimpin hidup kami, menguatkan iman kami untuk melayani Tuhan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon doa ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara sekalian. Satu ayat firman Tuhan dikatakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita baca di dalam Injil Lukas 1 ayat 37. Teman-teman mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini perkataan yang dikatakan oleh Ibu Maria, yang di firman Tuhan tidak terima Tuhan, dan mengatakan dia akan melahirkan seorang laki-laki, biarpun dia belum bersuami, tapi dia percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara-saudara, kita seringkali mengalami satu masalah juga ya. Kadang-kadang kesusahan, kesulitan, tekanan, penyakit, jalan buntu, ya sudah. Kadang-kadang kita bisa patah semangat dan putus asa. Tapi ingat firman Tuhan mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara, tidak perlu saudara terus jadi semakin sedih dan stres. Tapi percaya Allah sanggup menolong kita semua. Apa yang tidak mungkin, semua yang mungkin bagi Tuhan. Kadang-kadang dipikir oleh kemampuan kita tidak mungkin, sudah tidak bisa. Tapi percaya Tuhan punya segala jalan untuk menolong ibu-ibu sekalian. Jadi saudara, kalau ada merasa kesulitan, jangan putus asa. Tingkatkan terus berdoa, mohon pertolongan Tuhan Yesus. Yesus tidak akan meninggalkan kita. Yesus pasti menolong ibu-ibu sekalian ya. Apapun yang terjadi, percaya bahwa Allah sanggup menolong kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Saudara-saudara, mungkin pada satu sakit tidak sembuh-sembuh, sudah sakit, kesulitan, keadaan keluarga bagaimana. Tapi saudara, jangan putus asa. Terus bersyukur Tuhan, Allah sanggup memberikan jalan keluar, saudara. Manusia tidak biasa sanggup, tapi Tuhan sanggup. Teman-teman berkata, diberkati orang mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Sudah, baik kita mengandalkan Tuhan selalu. Dalam keadaan apapun tetap mengandalkan Tuhan. Karena percaya Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Saudara sekalian, kita ingat pada satu peristiwa bangsa Israel. Pada waktu bangsa Israel ditekan oleh bangsa Filistin, mengeluarkan tentara yang besar-besar, yang raksasa-raksasa. Goliat datang dia, menghina bangsa Israel, menghina raja pemerintah Israel, saudara. Tapi apa, saudara sekalian, bagaimana kejadian waktu itu? Sangat menakutkan. Semua orang Israel, termasuk raja Saul, takut ada Goliat yang menghina umat Israel. Sudah kita baca 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 ayat 11. Situasi sangat mencekam waktu itu, Bapak Ibu sekalian. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengarkan perkataan orang Filistin itu, maka cemas hati mereka dan sangat ketakutan, saudara. Segenap bangsa Israel dan rajanya sangat ketakutan. Kenapa? Goliat datang menyerang. Nah, bukankah saat ini ada Goliat yang datang menyerang umat di dunia ini, saudara? Ingat, ini wabah COVID ini seperti Goliat mengintimidasi, menakut-nakuti orang, ya. Kok tak berjaga-jaga, awas,
bisa mati, banyak korban sudah. Nah, ini Goliat ini menakut-nakuti umat Tuhan. Sudah. Ini sehingga Israel, seluruh bangsa Israel dan Raja Saul sangat ketakutan, mencekam situasinya, sudah. Situasi bisa mencekam, ya. Mulai dahulu Israel sampai sekarang bisa mencekam. Ada pandemi, ada wabah, ada bencana alam, kebanjiran, tanah longsor, semua membuat orang jadi mencekam situasinya, menakutkan, saudara. Tapi ingat, saudara, ada Yesus, ada Tuhan yang bisa menolong kita, saudara. Dan kita takut, ya. Kalau takut seperti Saul ini, aja dia takut. Bagaimana ayatnya kalau aja takut? Ayat juga takut, tidak berani bergerak sama sekali. Nah, Goliat mengintimidasi, mengancam bangsa Israel akan dimusnahkan, saudara. Tapi ingat, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan mengutus hambanya Daud yang masih muda, dikatakan masih kecil, masih merah pipinya, masih anak-anak. Dia mengembalakan domba, dia bukan tentara. Tapi Tuhan di keberanian Daud, Tuhan menggerakkan Daud untuk maju berperang, saudara. Satu hal yang tidak mungkin, satu hal yang mustahil itu, saudara. Daud orang yang masih muda, tidak pernah perang, tidak punya senjata, dihadapkan dengan Goliat yang tinggi besar, senjatanya lengkap, pedang, tameng, tombak dan sebagainya. Tapi apa Daud tidak punya apa-apa. Dia anak kecil, tidak pernah perang, tidak pernah maju berperang, hanya penggembala domba. Tapi kalau Tuhan berkuasa, apa yang mustahil tidak akan terjadi, bisa terjadi, bisa menang, karena tangan Tuhan turut bekerja, saudara sekalian. Apa yang dimiliki Daud? Sudah, Daud memiliki iman yang kuat, ya, sehingga dia menangkan dengan Goliat, saudara. Begitu manusia tidak mungkin bisa menang, tidak mungkin. Kekuatan tidak punya, pengalaman tidak punya, tapi bagi Tuhan tidak ada mustahil. Saudara, kita baca di dalam ayat 45 ini yang menguatkan, saudara, apa yang dikatakan oleh Daud. Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, senjata besar-besar, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala bait Israel yang kau tantang itu. Dia hanya mendatangi dengan Tuhan Allah, dengan nama Tuhan Allah semesta alam yang hidup, yang berkuasa. Sehingga tombak, pedang, lembing yang besar-besar dikalahkan, saudara. Tidak ada artinya, karena Daud memegang apa? Nama Tuhan, saudara. Biar saudara-saudara, kalau ada dalam tekanan, dalam kesulitan apapun, pegangkan nama Tuhan, berseru pada Tuhan. Tidak ada yang mustahil, saudara. Apa senjata Daud? Dia senjata apa? Pintengan, saudara, ya. Pintengan itu 5 butir batu, ya, dan ayat 49, Daud memasukkannya tangannya ke dalam kantongnya, diambilnya sebuah batu dan diumbannya mengenai dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumus ia dengan muka sampai ke tanah. Satu kali Daud mengirimkan umbannya, saudara, diumban dari jauh, diputar tarinya, batu kayu yang kecil itu masuk tepat pada dahinya orang Goliat, saudara. Saudara, siapa yang masukkan batu persis di dahinya Goliat? Hanya tangan Tuhan, saudara. Daud hanya angkatnya saja, menurut perintah Tuhan. Tapi begitu dilemparkannya itu batu, pas kena dahinya, saudara. Ya, dia pakai topeng sedikit, tapi pas tangan Tuhan bekerja, saudara. Jangan khawatir, saudara. Jangan khawatir apapun. Kemungkinan tipis, tidak mungkin aku ini sembuh, tidak mungkin aku dapat pekerjaan, tidak mungkin sudah rusak, sudah tidak ada harapan. Pada manusia, bagi manusia tidak ada harapan, tapi bagi Tuhan selalu ada harapan, saudara. Jangan khawatir, serahkan semua Tuhan. Tuhan berkuasa mengatur hidup kita. Buktinya
Daud menang. Tangan Tuhan berkuasa. Tangan Tuhan yang memasukkan batu itu ke dalam dayanya Goliat, dan Goliat jatuh, masuk batu ke dalam otaknya, jatuh dia, langsung mati di tengah kepalanya. Itu kuasa Tuhan, saudara. Saudara, kalau kita melihat keadaannya kita sendiri tidak mampu, khawatir, cemas, apa yang kita lakukan. Tapi bagi Tuhan tidak ada khawatir. Ada yang kita lakukan. Tuhan memberi kemenangan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita terpuruk dalam penderitaan. Tidak pernah membiarkan saudara dan saya, bapak-bapak, ibu-ibu, terpuruk dalam penderitaan. Ibu-ibu mungkin ada kesusahan apa dan apa kita tidak tahu, tapi ingat, cinta Tuhan sampai selamanya tidak akan meninggalkan ibu-ibu sekalian. Ya, Tuhan sanggup menolong, mengubahkan kutuk menjadi berkat, mengubahkan ketakutan jadi keberanian, mengubahkan kelemahan jadi kekuatan, saudara. Kalau kita pandang, ya pasti kuat, saudara. Saudara, dan masa-masa ini mungkin banyak yang kena PHK, mungkin banyak yang sakit, banyak kesulitan kemana-mana, saya pekerjaan sulit, tapi sudah percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menolong keadaan keluarga kita, ya. Hanya satu, harap pada Tuhan. Seperti Daud berkatakan, aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Kita datang dengan nama Tuhan semesta alam, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang namanya ajaib, bisa menolong. Sudah, apa yang tidak mungkin bagi manusia, semua mungkin bagi Tuhan, saudara sekalian. Ya, hari ini, dalam situasi yang sulit ini, dalam keadaan yang serba tertekan, biar kita menguatkan diri kita, menguatkan iman kita pada Tuhan, semakin dekat pada Tuhan, semakin banyak kita memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, pasti Tuhan pihak, pasti Tuhan tolong. Tidak akan tergeletak anaknya jatuh tergeletak. Tangan Tuhan akan mengangkat saudara, mengangkat dan menolong kita. Tidak akan tergeletak, kata firman Tuhan. Biar jatuh tidak akan tergeletak. Tangan Tuhan menolong semua keadaan ibu-ibu. Pasti Tuhan memberkati semuanya, saudara. Biar kita tetap setia, jangan tinggalkan Tuhan, jangan jadi lemah. Sudah keadaan susah, semakin jauh dari Tuhan. Itu saudara, semakin mundur itu iblis ketawa. Tapi kita tidak boleh semakin mundur, menguatkan dirinya, mendekat pada Tuhan. Pasti tangan Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Percaya Bapak Ibu sekalian, dan menghadapi masalah ini, lakukanlah, hadapinya bersama Yesus. Pasti ada kemenangan. Tetap percaya, harap pada Tuhan. Jangan goyang iman kita. Ya, seringkali kita dalam keadaan sempit, diimbing-imbing yang lain. Diimbing-imbingi untuk yang lain, saudara, jangan. Kuatkan hati kita. Hanya satu, pandangan kita pada Tuhan Yesus. Saya percaya semua ibu-ibu saat ini punya masalah apapun, jangan tinggalkan Tuhan. Tetap harap pada Tuhan. Daud tidak tinggalkan Tuhan. Dia berani. Dia datang dengan nama Tuhan Yesus. Kita berani, kita hadapi semua, karena kita datang bersama Yesus. Bersama Yesus, bukan bersama yang lain. Ibu sekalian, saya percaya hari ini dalam keadaan kesulitan ini tiap hari, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Tiap hari semakin mendekatkan diri pada Tuhan, semakin rajin berdoa, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, saksikan nama Tuhan di mana-mana. Maka saudara pasti dilindungi, dipihak Tuhan, di kekuatan. Saya pada akhirnya kita mendapatkan satu berkat sukacita bersama Yesus. Saya bersama firman Tuhan, biar kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil. Saat ini aku menderita kesulitan, hanya beberapa hari lagi pasti Tuhan angkat kita. Satu kali Tuhan angkat kita. Tetap bertahan, tetap bersama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya percaya semua ibu-ibu diberkati Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Asal tetap setia, jangan meninggalkan Tuhan, tetap percaya, berdoa, dan memuliakan Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu Tuhan. Kuasa menyertai anak-anakmu Tuhan Yesus.
Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi pada hidup kami Tuhan, Engkau menolong, Engkau Allah yang penuh kasih, penuh kuasa. Memperjuangkan setiap anak-anaknya Tuhan. Berkati semua ibu-ibu Tuhan, keluarganya masing-masing, mungkin dalam keadaan kesulitan, ada tekanan Tuhan, tolong tangan Tuhan berkuasa, melepaskan segala penderitaan, segala kesulitan. Tuhan tolong kuatkan iman semua ibu-ibu Tuhan, tetap setia, tambah melayani Tuhan, tambah bersuka cita, tambah dekat kepada Tuhan, dikuatkan iman kepada Tuhan. Dalam Tuhan Yesus, semua segala doa ini berkati semuanya Tuhan yang firman ini. Kami percaya kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan, kasih Tuhan sepanjang masa. Berkati semua ibu-ibu Tuhan, kasih menyertai satu persatu. Dalam Tuhan Yesus, semua segala doa ini, haleluya, amin. Kepanjangannya.